Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, semoga selalu dalam sehat, percikan iman dan seluruh kru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Saya mau nanya mengenai pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh. Soalnya banyak sekali simpang siur negatif mengenai jamaah tabligh. Dikarenakan saya sebagai istri yang masih fakir ilmu, yang tidak tahu apa-apa, saya inisiatif lebih berjaga-jaga. Akhirnya melarang suami ikut jamaah tabligh. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah yang saya lakukan itu benar, Ustadz? Dan bagaimana bila suami saya sudah terlanjur nazar untuk khuruj 40 hari jika tercapai salah satu hajat? Ya, sebenarnya jamaah tabligh itu salah satu upaya untuk meraih kesolehan. Jadi jamaah tabligh itu satu gerakan dakwah, ya, hanya lebih menekankan kepada masalah akhlak. Nah, kalau ada yang negatif tentang hal itu, karena ada satu konsep di mana dalam setahun, dalam seumur hidup itu harus ada khuruj. Nah, khuruj inilah salah satu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena banyak masjid yang merasa terganggu. Datang ke masjid, ya, nyuci pakaian di masjid, tidur di masjid. Nah, sehingga keindahan masjid itu menjadi terganggu. Terus ada orang yang merasa terganggu dengan tiba-tiba ngetok rumah, ya, masuk, ngobrol, dakwah, gitu. Ya niatnya bagus, tapi kan memang dalam Islam itu ada cara, gitu. Harus menjaga kebersihan. Jadi masjid itu menjadi tidak bagus, gitu. Anduk ngegarantung, baju dalam dipoe, dijemur di situ. Nah itu yang kemudian masyarakat menilai negatif, gitu. Sebenarnya niatnya bagus, gitu. Saya melihat niatnya bagus, hanya memang ada cara yang kayak begitu. Makanya ada beberapa masjid yang menolak kehadiran mereka. Alasannya karena masjid jadi tempat sare, jadi tempat tidur, kan gitu. Udah gitu jadi nggak bersih masjid itu. Dan memang walaupun kita boleh tidur di masjid, tapi kalau masjid dijadikan tempat penginapan mah jadi nggak bagus. Teman-teman, tidur di masjid itu boleh, tapi nggak boleh dijadikan penginapan atuh. Ya nggak, paham nggak sih? Kita ada program misalnya namanya mabit, ya, semalam. Gitu. Udah besok berkegiatan. Terus jangan menetap seminggu di Masjid Al-Ikhlas, ngebarak gitu, bikin barak gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga banyak komentar-komentar yang negatif, kumuh, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khuruj. Khuruj itu keluar dari rumah selama 40 hari. Kadang lupa yang wajib. Yang wajib itu menafkahi anak dan istri. Ya kalau ada orang khuruj, dia secara finansial itu solid, ya kan gitu, punya perusahaan, istrinya ditinggal 40 hari juga tercover gitu. Nah, tinggal masalah nafkah batin, apakah istri nerima atau tidak ditinggal 40 hari. Nah, anggaplah istrinya menerima ditinggal 40 hari. Nah, nafkah lahir bagaimana? Oh, ternyata dia pengusaha, ya, finansialnya solid gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan lebih banyak, lebih sering istri itu diurus, istri nggak diurus, anak nggak diurus. Ayah mau khuruj, ya, 40 hari. Mama makan gimana? Allah itu yang memberikan rezeki, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi negatif. Yang wajib dilupakan, yang sunnah diambil, ya. Kan kalau saya punya keluarga, ya, punya anak, punya istri. Yang wajib itu menafkahi anak istri.
Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayah itu, suami itu wajib menafkahi istri dan anaknya. Nah, banyak orang khuruj ini dilupakan. Coba banyak. Teman-teman, banyak sekali ibu yang ngeluh ke saya. Aduh Ustadz, gimana ya? Saya teh jadi malu sama orang tua. Sehingga makan dari orang tua, biaya sekolah dari orang tua. Kan suami saya khuruj Ustadz. Nah, itu masih mending orang tua. Sampai Bu RT, ya, tiap hari nyiapin makanan dari warga. Karena Bu RT tahu, ini orang tidak mampu. Suamina khuruj. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau ibu melarang suami Anda, ya proporsional gitu. Bagaimana kalau suami Anda sudah nazar? Ya gampang saja, dia tinggal membayar nazarnya. Ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kalau kita melanggar nazar, ya sudah, tinggal bayar pelanggaran nazar kita itu dengan memberi makan atau pakaian kepada 10 miskin. Atau membebaskan hamba saya. Sekarang kan hamba saya nggak ada. Atau famalam yajid fasyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanukum idza halaftum. Itulah denda kalau kamu sudah nazar. Karena kalau misalnya nazar tapi kemudian keluarga menderita, kan salah nazarnya. Jadi kalau nazar itu jangan membuat kita menderita, keluarga menderita. Jadi ada orang yang khuruj itu nazar. Tapi masalahnya anak dan istri jadi nggak keurus. Kan keliru. Ada orang yang akhirnya dipecat oleh perusahaan karena khuruj. Nah itu banyak persoalan-persoalan yang sifatnya apa ya? Ya, kalau bicara jamaah tabligh itu masalah kekumuhan, masalah menghilangkan tanggung jawab kepada yang seharusnya jadi kewajibannya. Ada karyawan melalaikan pekerjaannya, ya, masa cutinya habis tapi tetap khuruj, kan gitu, akhirnya dipecat. Banyak kejadian-kejadian gitu. Itu yang jadi persoalan, teman-teman sekalian. Ya, tentu saja saya tidak bermaksud menjelekan siapapun. Ini namanya mencoba menganalisa, mencoba mengkritisi, ya kan gitu. Karena segala sesuatu itu memang harus dikritisi, kan gitu. Dikritisi. Saya pernah membaca, dan Anda bisa baca tuh dalam kitab-kitab hadis. Ada orang yang datang mau jihad. Mau jihad. Ya, kata Rasul, setahu saya kamu punya orang tua yang harus diurus. Ya Rasulullah, saya mau jihad. Urus orang tuamu. Itulah jihad kamu. Nah, coba bayangkan. Ya, kebayang nggak? Ada orang yang khuruj. Ya, sementara orang tuanya menderita. Nabi saja melarang orang berjihad. Ya, meninggalkan orang tua yang menderita. Ini menjadikan orang tua menderita. Kudu ngurus anak istrinya demi khuruj. Nah itu logikanya. Cobalah teman-teman kita pakai logika-logika. Saya tidak menafikan kalau niatnya dakwah, niatnya akhlak, benar itu harus, kan gitu. Tapi jangan kemudian melakukan sesuatu yang dianggap baik, tapi menafikan kewajiban yang utama. Gitu ya. Nah itu yang harus jadi catatan. Jadi kita ya menggunakanlah logika-logika kita yang proporsional gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita semua dalam kebaikan, ya.